Horas, Balige Academy hadir di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita membahas tentang bagaimana ini Pak Menteri Dikti dan Saintek ya, Sains dan Teknologi ya. Nama terminologi menteri ini terus berubah-ubah ya, sepanjang rejim berganti semua berubah ya. Padahal seharusnya sama saja ya. Nah, Pak Menteri ini Satrio Sumantri Brojonegoro, alumni ITB ya, Teknik Mesin. Ya. Terus mau mengambil di mana di pendidikannya ya, di ITB. Setelah itu pernah jadi Dirjen Dikti pada tahun 97 ya. Terus nah begitulah ya, gelarnya banyak sekali ya. Pernah menjadi dosen tamu di Universitas Teknologi Toyohashi, Jepang ya. Terus segala macam hebat pendidikannya. Tapi pendidikannya tinggi, ya keren, tetapi belum tentu masalah kejujuran ya. Masalah suaranya kemarin itu, ya suaranya yang membentak ya, secara arogan, ya dari rekaman yang ditunjukkan banyak sekali di media sosial, ya malah dibantah ya. Menteri Satrio dari CNN ini bantah rekaman viral bentak pegawai, bukan suara saya katanya. Itu bukan suara saya dalam rekaman yang viral di media sosial. Dinarasikan Satrio tengah memarahi bawahan di rumah dinasnya. Satrio diduga marah-marah karena sang pekerja di rumah dinas membuat huniannya tidak ada air. Rekaman itu viral dengan aksi pegawai Kemendikti Saintek pada Senin pagi. Para pegawai memprotes langkah Satrio yang diduga memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak. Nah itulah ya, bantahan demi bantahan. Kalau menurut saya Pak Satrio, ya Pak Satrio Brojonegoro, lebih baik jujur aja lah Pak, ya jujur, ya diakui saja ya. Karena kalau itu hasil dari voice AI ya, AI voice generator atau synthesizer, ya orang-orang yang pernah belajar itu, apalagi mendalami itu, ya tertawa lah ya, karena sangat susah ya. Deepfake sekarang ini ya, deepfake itu yang untuk voice AI itu AI based voice generator atau AI based voice synthesizer itu belum sanggup untuk membuat suara dengan dinamika signature seperti emosi ya, intonasi keras halus ya, kasar halus, terus cepat lambat, itu signature itu. Dan banyak sekali signature digital yang yang sangat spesifik terkait dengan pronunciation ya, pengucapan, dialek, segala macam itu masih jauh ya, belum sampai ke situ deepfake itu. Jadi ya kalau itu dikatakan manipulasi atau editan, apalagi diduga itu AI voice generator atau synthesizer, saya tertawa. Lebih baik ya diakui saja ya, itu memang suara saya. Memang kejadiannya seperti ini. Pegawai saya lambat terhadap instruksi saya. Gitu aja. Jadi karena kan Anda sendiri adalah Menteri Sains dan Teknologi. Ya, Sains dan Teknologi. Pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Berarti harusnya sanggahan itu pun berdasarkan sains dan teknologi dan logika. Gitu loh. Jangan cuma itu bukan suara saya, terus itu suara siapa? Kan? Ya. Jadi sudahlah ya, sudahi ini ya, minta maaf sudah. Memang saya terlalu emosional, bawahan saya tidak kerja cekatan, cuma masalah air aja lambat, cuma masalah wifi aja lambat misalnya gitu
Daripada berbohong terus apa lagi nih, dibilang manipulasi, ya, editan, apalagi deepfake, ya, AI generator, synthesizer, udahlah Pak. Belum sampai situ teknologi deepfake itu, ya, karena secara emosi itu sangat natural. Yang saya bilang tadi, ya, signaturenya halus, halus, kasar, cepat, lambat. Belum lagi kita bicara pronunciation, logat atau dialek, itu belum sampai di situ deepfake itu, ya, masih datar gitu, emosinya masih humanless, ya. Jadi sudahilah ini mengaku daripada terus berbohong dan berbohong, ya. Kita kekurangan tokoh di republik ini, di negara ini, tokoh yang berani mengaku salah, berani bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Kebanyakan itu bersembunyi di dalam tindakan pengejutnya gitu loh, ya. Biarkan publik huru hara, ya, publik menerka-nerka gitu. Padahal tinggal dicontohkan aja, ini loh, saya minta maaf kalau memang presiden nanti menegur saya dan meminta saya mundur, ya sudah, itu memang saya lakukan. Cuma alasannya adalah seperti ini, seperti itu, seperti itu. Kan beres ya. Jadi bisa contoh bagi anak-anak muda, kalau Anda berperilaku, ya bertanggung jawab gitu loh. Bisa jadi Anda kan hebat gitu loh, ya, orang hebat, pendidikannya tinggi, bla bla bla, sampai doktor, profesor gitu. Tetapi kan ada titik kelemahan setiap manusia, tinggal diakui saja kan. Nggak ada, nobody's perfect, tidak ada manusia yang sempurna gitu loh. Mungkin kinerja Anda baik di bidang ini, di bidang teknologi, tetapi kan di bidang emosi mungkin, ya, seperti saya, meledak-ledak misalnya, tinggal diakui aja. Nggak harus orang harus sopan santun halus, kan tergantung latar belakang keluarga atau suku atau daerah, kan bisa jadi kan begitu. Jadi tinggal diakui aja lah, nggak usah lah ini bergulir sepanjang seolah-olah kita nanti alasan-alasan saintifik, tapi secara sebenarnya bisa diselesaikan dengan masalah kejujuran, ya. Dengan kejujuran aja bisa diselesaikan dengan gampang, tinggal akui aja lah Pak, ya. Kalau itu deepfake, saya pastikan itu belum sampai di situ deepfake dunia, ya. Belum sampai emosi tadi yang saya ceritakan itu, menciptakan signature dialek, signature cepat lambat, halus, kasar, ya, dengan intonasi yang sangat natural seperti itu. Oke, kita tonton dulu, ya, kita dengarkan, ya, bagaimana signature itu sangat alaminya, jauh dari deepfake, ya. Deepfake belum sampai teknologi sampai senatural itu, ya, signaturenya, ya. Oke, kita dengarkan dulu nih. Ya, maaf sekali lagi Pak. Ada. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Ada air hidup. Terus tiba-tiba mati. Mulai si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tahu jawab sama sekali. Saya Pak. Ya Pak, salah pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Kenapa nggak sini kok? Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Jadi kita udah kelar, Pak. Oh, udah tukang bohong kok? Oh, gimana sih? Saya baru tahu Pak. Salah kamu lu, pura-pura aja. Dibilang katanya udah kelar, udah aman. Mana aman? Saya nonton Pak Beda juga udah aman, kata dia aman ya. Mana? Loh, kami pulang akhirnya mati kok? Saya kurang tahu. Saya dibilang lagi, minta dibohong berarti bawang saya. Kalah kamu dah. Tahu Pak kesalahan tim saya Pak. Kamu sana kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibuat di rumah istri habis dikorek, habis dijahit Pak, belum kering. Saya jagain anak. Saat saya ngedampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa ini kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia Pak.
Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya, Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segan sama sayanya masih dalam ngurusin anak. Dia nggak. Tapi dengan buah kamu kan? Iya, anak buah saya. Makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya, Pak. Kamu sengaja bikin main air mata dia. Iya, Pak. Ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup deh. Iya. Kamu kerjanya apa sih? Anak, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ya, maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Kenapa dari Ricky pulang? Dia bilang apa kedinginan sama saya, Pak. Terus? Dia pulang katanya. Biar rumah ini nggak ada air. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak, Pak. Enggak sengaja. Enggak sengaja, Pak. Ya, saya nggak tahu. Dari pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu telepon kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya, benar, Pak. Kasih tahu dia supaya jadi beres mana kamu ngapa-ngapa. Pak Menteri tadi sempat terputus. Jadi sudah dipastikan Anda mendengar secara utuh, secara panjang rekaman video yang tersebar. Apakah itu dari awal sampai akhir bukan suara Anda atau Anda merasa ini ada suara saya yang dipotong sebagian lain bukan? Atau seperti apa, Pak Menteri? Bukan suara saya itu. Seluruhnya. Ya. Tapi Anda bisa memiliki bukti yang menguatkan bantahan Anda tidak? Kalau misalkan nanti ada pihak yang mengaku bahwa rekaman yang tersebar adalah betul apa yang Anda ucapkan, Pak. Saya bisa buktikan itu nggak ada. Jadi kalau misalkan Itu pasti buatan semua. ada pihak yang keberatan dengan tadi pernyataan Anda, jika rekaman itu adalah tidak benar, artinya Anda siap untuk membuktikan dengan menguatkan bantahan-bantahan Anda bahwa tidak ada masalah yang terjadi di rumah dinas Anda, di rumah Widya Chandra, Pak. Iya. Ya itulah ya, katanya itu buatan, disanggah itu bukan suara saya, dan segala macam. Tapi orang yang belajar deepfake, artificial intelligence itu belum sampai ke level itu, Pak, senatural itu, ya, sehuman itu, ya, suara itu, ya, itu bukan buatan, itu natural, ya, bukan produk dari artificial intelligence. Ya, kalau kita uji pun, ya, kalau nanti suara Anda diambil, ya, terus dibandingkan dengan suara tersebut dengan deepfake, ya, sekarang udah banyak sekali software, saya yakin autentisitasnya di atas 90% itu, ya, apalagi kalau sebelumnya dilakukan preprocessing, pra-pengolahan, ya, dibersihkan dulu derau-derau yang melatari suara tersebut, baru nanti dicocokkan dengan deepfake, ya. Itu saya yakin autentisitinya, ya, atau keasliannya, derajat keasliannya 80-90% itu, Pak. Jadi udahlah, Pak, mengaku sajalah Pak Satrio Sumantri Brojonegoro. Ya kalau memang dipecat Pak Prabowo Subianto, ya memang sudah resiko kan, tetapi kan paling tidak Anda tidak tidak berbohong, tidak menipu publik, tidak mengorbankan integritas Anda. Ya. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan hal seperti itu saja bisa tidak mau jujur atau terus terang? Ya. Jadi ya sebenarnya ya tinggal jujur aja lah, gitu aja sih. Ya, kalau insting saya, cuma saya kan belum dapat suara Anda murni, ya. Suara Anda murni dan suara dari hasil di HP itu, ya, sebenarnya bisa dianalisa dengan gampang itu, Pak Sumantri, ya, Pak Satrio Sumantri. Belum lagi kalau memang direkam langsung,
Ya, itu kan metadatanya sangat berbeda ya. Ya, metadata dari yang direkam langsung dari HP dibandingkan dengan yang voice synthesizer ya, yang berbasis AI atau deepfake itu kan berbeda jauh itu Pak. Belum lagi signature-nya nanti ya, dari metadatanya pun sudah beda, signature-nya pun pasti berbeda ya, antara natural language ya, bahasa manusia yang natural human, dengan yang voice AI based voice generator atau synthesizer. Jadi ya udahlah Pak, gitu. Udah, apalagi jangan disembunyikan lagi, tinggal akui saja Anda menteri loh, ya. Nggak baik gitu memberikan contoh yang tidak berintegritas ya, tidak mengakui. Indonesia kekurangan sosok yang pemberani ya, berani mengakui kesalahannya, gitu loh. Bukan takut ya, harusnya. Ngapain takut kehilangan jabatan? Toh Anda dari dulu sudah punya jabatan kok, sudah terkenal, ya, sudah pernah jadi Dirjen Dikti juga, dan lainnya kan. Apalagi hidup Anda sudah sudah banyak jabatan sebelumnya dan sebelumnya. Kalau memang harus kehilangan jabatan karena membentak ya secara arogan, yang katanya memukul lah segala macam, ya udah. Diakui lebih baik, nggak usahlah membantah-bantah, menambahi kebohongan, menutupi kebohongan dan kebohongan yang lain. Ya, oke pemirsa, ya kita tidak mau ada menteri sebenarnya yang seperti ini ya, yang hal sepele-sepele aja harus dibesar-besarkan, membuat commotion di dalam publik, tidak malah mencontohkan, memberikan bukti kinerjanya ya terkait dengan kualitas pendidikan tinggi yang sekarang hancur ya, karena banyak universitas malah lebih mengejar tuition fee ya, uang kuliah dari para orang tua mahasiswa ya, menuntukin lah segala macam kesejahteraan dosen, tapi output mahasiswanya ya gitu-gitu aja gitu ya, tidak bisa langsung diserap dengan dunia tenaga kerja karena dosennya lebih senang ke mengejar jurnal, tulisan, Scopus, dan segala macam, bukan berorientasi paten yang berguna, paten yang terapan, gitu. Seperti di Jepang kan, ya, paten yang terapan yang dipakai oleh user perusahaan itu jauh nilainya daripada jurnal internasional, Scopus lah, bla bla bla, itu kurang bermanfaat bagi negara kita. Harusnya kan itulah yang ditingkatkan, bagaimana dosen-dosen itu berkualitas tinggi, menghasilkan paten-paten yang bukan hanya terregister di badan paten atau apa itu, tetapi ya paten yang berguna diaplikasikan di perusahaan, di masyarakat dan lain-lain gitu loh. Ya, lebih baik itu yang muncul ke publik. Ini kok malah ribut-ribut tentang arogansi dan segala macam, apalagi ditutupi dengan bantahan-bantahan. Ya, bukan diakui secara gentleman. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.